wabarakatuh. Kami dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Angkatan 2021 berasal dari kelas reguler J, ini mempresentasikan bisnis planning dari kelompok kami yang berjudul Oreo Goreng. Sebelum mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu yang didahului oleh saya, Ines Febrina Azarin, Anissa Melia Putri, saya Eka Putri Wulandari, Muhammad Irza Iris, saya Pupus Wiyantoro, saya Adriano Diradu. Demikian, selamat menyaksikan. Untuk latar belakang dari bisnis planning ini, setelah memerhatikan banyak jumlah pengangguran dan kurang pengetahuan di masyarakat sekitar untuk memanfaatkan peluang bisnis yang ada. Dikarenakan kurangnya pengetahuan pemanfaatan sumber daya yang ada dan menyebabkan krisis ekonomi masyarakat dan kurang pemikiran luas yang menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Berwirausaha merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk jalan keluar dan solusi. Banyak cara yang dilakukan dalam berwirausaha, misalnya mengolah barang mentah menjadi produk ataupun barang setengah jadi menjadi suatu produk yang mempunyai nilai jual yang cukup tinggi sehingga dapat dinikmati oleh konsumen. Oleh karena itu, saya menciptakan suatu hasil atau produk yang memiliki nilai jual. Saya membuat cemilan Oreo goreng, yaitu cemilan yang bahan utamanya adalah Oreo. Pembuatannya cukup sederhana, lebih higienis, serta dijual dengan harga yang sangat terjangkau dan akan terasa lebih nikmat apabila dinikmati teh, kopi, ataupun minuman hangat lainnya. Visi usaha kami menjadikan produk usaha dari Oreo goreng ini menjadi makanan sehat, disenangi oleh masyarakat, nikmat dan bergizi dengan harga yang terjangkau. Misi usaha kami mengutamakan kualitas baik dalam pembuatan dari bahan dan pelayanan sehingga membuat konsumen puas dengan cemilan Oreo goreng ini. 2. Disiplin dan ulet dalam usaha. 3. Mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan ekonomi. Tujuan kegiatan usaha kami: 1. Mendapat keuntungan. 2. Menarik minat konsumen dalam produk yang dibuat agar mencapai target penjualan. 3. Dapat membuka lapangan pekerjaan baru. menganalisa peluang usaha. Sebelum kita memulai suatu bisnis dan usaha, ada baiknya kita memiliki strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu sendiri adalah alat fundamental yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan daya saing yang berkesinambungan melewati pasar yang dimasuki, dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar target tersebut. Agar rencana mendirikan usaha ini berjalan dengan baik dan lancar, upaya yang dilakukan dalam melakukan strategi pasar yaitu: yang pertama ada segmenting. Segmenting sendiri adalah dengan menjadikan pembeli sebagai target yang akan dicapai. Produk yang dibuat adalah produk yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dari masyarakat, baik itu anak-anak hingga orang dewasa. Dan yang kedua ada targeting. Targeting itu sendiri adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Target pasar yang saya bidik di sini adalah dari kalangan anak-anak dan masyarakat setempat, baik itu lingkungan sekitar, sekolah, dan warung-warung kecil. Dan yang ketiga, di sini ada positioning, tindakan dalam merancang produk dan strategi pemasaran agar dapat menciptakan kesan tertentu yang diingat di benak konsumen. Agar produk ini mudah dikenali oleh masyarakat, saya berinovasi dengan cara menambahkan bahan-bahan baru setiap bulannya, yang dapat menarik mata konsumen, dan konsumen tidak merasa bosan dengan produk yang saya buat, dengan kualitas dan rasa yang baik, sehingga konsumen dapat mengenali dengan mudah produk ini. Analisis SWOT sebagai kelayakan usaha, yaitu sebagai acuan untuk menghadapi persaingan dalam bidang usaha setiap kegiatan untuk melalui usaha.
Untuk mengukur kemampuan terhadap lingkungan atau pesaing melalui SWOT. Ciri-ciri analisis SWOT yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk kami ini yaitu dapat dikonsumsi untuk semua kalangan, bahan bakunya mudah didapatkan, dan harga cukup murah dan terjangkau. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Produk ini tidak tahan lama, yaitu hanya bertahan selama 1 hari atau 24 jam. Produk ini mudah ditiru dan harga bahan baku tidak stabil. Kemasannya juga harus selalu terjaga. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Peluang dari bisnis kami ini yaitu keunikannya yang berupa nama dari usaha kami yaitu Oreo Goreng. Dan Oreo Goreng ini masih asing di telinga masyarakat dan membuat masyarakat pun ingin mencoba atau menyicipi makanan dari kami ini yaitu Oreo Goreng. Dan yang keempat yaitu threat atau ancaman. Adapun ancaman dari kelompok kami ini yaitu adanya pesaing yang lebih menjual berbagai macam yang lebih murah dan lebih menarik dan lebih relatif terjangkau harganya. Tidak stabilnya harga bahan baku dari pembuatan bisnis kami ini. Produk yang kami tawarkan adalah Oreo Goreng yang merupakan camilan yang ada di pagi hari. Dan adapun bahan-bahan yang diperlukan adalah sebagai berikut: 1 tepung, 2 telur, 3 Oreo, 4 minyak goreng, 5 margarin, 6 gula halus, 7 garam, 8 baking powder. Dan peralatan yang diperlukan adalah wajan, sendok, baskom, sodet, dan tupperware. Cara pembuatannya adalah sebagai berikut. Simpan Oreo ke dalam freezer selama kurang lebih 1 jam. Kemudian, sediakan bahan baku dan perlengkapan yang akan digunakan untuk membuat produk ini. Kemudian, campurkan tepung terigu, baking powder, telur, margarin cair, gula dan garam. Kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit sampai memperoleh adonan yang tidak terlalu encer dan tidak bergerindil. Kemudian keluarkan Oreo dari freezer, kemudian celupkan ke adonan dan goreng dengan minyak panas dengan api yang sangat sedang. Goreng sampai coklat keemasan dan angkat tiriskan. Setelah itu, susun Oreo goreng ke dalam tempat yang telah disediakan dan taburi oleh gula di atasnya. Dan Oreo goreng siap untuk dijual. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan harga modal. Yang pertama itu ada tepung terigu sebanyak 2 kg seharga Rp13.000. Yang kedua 2 bungkus Oreo seharga Rp17.000. Yang ketiga ada gula halus seharga Rp5.500. Yang keempat ada telur sebanyak 1/4 kg seharga Rp5.000. Yang kelima ada Vernifan atau BP saset 2 saset seharga Rp4.000. Selanjutnya ada minyak goreng 1/4 kilo seharga Rp3.500. Yang ketujuh ada margarin bungkus sebanyak 1 bungkus seharga Rp5.000. Selanjutnya yang ke-8 ada garam bungkus sebanyak 1 bungkus harga Rp1.000. Sehingga total dari seluruhannya adalah Rp54.000. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita dapat menentukan harga jual dari suatu produk tersebut, mencari harga pokok penjualannya, dan harga jual per PCS-nya. Di sini saya akan menjelaskan harga jual per PCS sama dengan modal di kita harus memperhitungkan modal dan jumlah Oreo yang didapat. Di sini saya sudah menemukan untuk pengeluaran modalnya yaitu Rp54.000 dan jumlah pembuatan Oreo goreng itu sebanyak 90 buah.
Untuk menentukan harga pokok penjualan, kita dapat menggunakan rumus modal dibagi dengan jumlah Oreo yang kita dapat. Sama dengan modalnya yaitu 54.000 dibagi dengan 90 buah Oreo goreng sama dengan 600 perak. Berarti di sini untuk harga jual produk kita dapat menjual Oreo goreng tersebut seharga Rp1.000. Untuk bagian distribusi, pemasaran Oreo goreng ini dilakukan secara langsung atau secara face to face kepada konsumen. Dan untuk bagian promosi yang digunakan atau yang kita lakukan dalam penjualan Oreo goreng tersebut, kita dapat mengunjungi area kampus, area sekitar lingkungan rumah, dan kita bisa berkeliling di tempat sekitar. Di sini saya akan memperhitungkan laba dan rugi dari penjualan Oreo goreng. Untuk mencari keuntungan, kita dapat menggunakan rumus harga jual per hari dibagi dengan modal yang kita keluarkan. Untuk mendapatkan harga jual per hari, kita dapat menggunakan rumus jumlah Oreo yang didapat dikalikan dengan harga jual satuannya. Berarti untuk jumlah Oreo yang kita dapat yaitu sebanyak 90 PCS dikalikan dengan harga jual satuannya yaitu Rp1.000. Berarti 90 PCS dikali Rp1.000 sama dengan 90.000. Di sini kita sudah mendapatkan harga jualnya. Berarti untuk mencari kembali lagi kita ke rumus mencari untung. Untuk rumusnya harga jual dibagi dengan modal. Untuk harga jual tadi 90.000 dikurang modal 54.000 sama dengan 36.000. Untuk mencari presentasi keuntungan, kita dapat menggunakan rumus keuntungan dibagi dengan modal dikalikan dengan 100%. Keuntungan yang kita dapatkan tadi yaitu 36.000 dibagi dengan modal kita yaitu 54.000 dikalikan 100%. Berarti jumlah presentasi keuntungan penjualan Oreo goreng tersebut sebanyak 66,67%. Sekarang saya akan menganalisa keuntungannya. Jumlah produk yang didapat sebanyak 90 pieces, prediksi penjualan 100%, harga produk satuan itu Rp600, harga jual Rp1.000, laba yang didapat per satuan Rp400, harga jual seluruhnya Rp90.000, laba keseluruhan itu Rp36.000. Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah kami menarik kesimpulan bahwa pelajar sangat memerlukan pembelajaran seperti ini, yang bukan hanya teori saja tetapi bisa langsung dipraktikkan ke lapangan. Dengan hal ini bisa secara langsung merasakan bagaimana berinteraksi pada konsumen, menawarkan dan menjual produk secara langsung dengan baik dan benar.